Publik tengah dibuat heboh oleh ulah dua oknum, diduga guru yang videonya viral di media sosial. Kedua oknum guru tersebut dinilai tidak sopan lantaran mendoakan buruk siswa yang mengeluh soal belajar online. Dalam video ini, keduanya merekam aksinya di sebuah ruangan yang tampak seperti ruang guru sekolahan, lengkap dengan sejumlah kursi dan meja di belakangnya. Yang menjadi sorotan bukan gerakan atau apa yang diucapkan, tapi tulisan narasinya. Di situ tertulis ucapan doa agar Tuhan mencabut saja nyawa siswa yang mengeluh dengan sistem belajar online atau pembelajaran jarak jauh. Video yang tidak pantas ini mendapat sorotan dan hujatan warganet. Belum bisa dikonfirmasi soal kebenaran dan pelakunya. Namun fenomena ini menimbulkan tanya, bukan soal hukum mendoakan keburukan murid, karena tanpa dipertanyakan hukumnya pun secara nalar sudah tidak bisa diterima. Pertanyaan itu, apakah doa keburukan pada murid atau kepada orang lain itu akan dikabulkan oleh Allah SWT? Dalam kondisi normal, mendoakan keburukan sebetulnya tidak dianjurkan. Oleh sebab itu, tidak semua doa keburukan yang diucapkan manusia dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Manusia berdoa untuk keburukan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Quran Surah Al-Isra ayat 11. Terkait ayat ini, para ahli tafsir mengungkapkan bahwa doa buruk seseorang untuk dirinya, anaknya, dan keluarganya yang diucapkan ketika marah, yang sebenarnya dia sendiri tidak menginginkan dampak dari doa tersebut. Maka dengan kasih sayang Allah dan karunia-Nya, Allah tidak mengabulkan doa seperti itu. Jika seandainya dikabulkan, mereka bisa saja binasa karena doa mereka sendiri. Termasuk doa yang bersumber dari Rasulullah SAW sendiri, jika orang yang didoakan tidak layak menerimanya, maka doa tersebut akan Allah ubah menjadi kebaikan untuknya. Seperti yang terjadi pada salah seorang anak Ummu Sulaim yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ummu Sulaim mempunyai anak perempuan yang biasa dipanggil Ummu Anas. Suatu ketika Rasulullah SAW melihat anak perempuan tersebut dan beliau mengatakan, "Oh kamu sekarang sudah besar. Semoga usiamu tidak akan bertambah lagi." Mendengar doa Rasul yang terdengar ganjil ini, anak itu pun menangis dan mengadu kepada ibunya Ummu Sulaim. Sang ibu bertanya kenapa menangis. Anak itu pun menjelaskan bahwa Rasulullah SAW telah mendoakan agar usianya tidak bertambah lagi. Mendengar pengaduan anaknya, Ummu Sulaim pun buru-buru menemui Rasul untuk bertanya tentang kejadian tersebut. Sesampainya di hadapan Rasulullah, ia pun menyampaikan maksud kedatangannya dan mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh anaknya. Rasulullah yang sudah tidak terlalu ingat kejadian tersebut bertanya lagi kepada Ummu Sulaim tentang doa yang dimaksud. Ummu Sulaim menjelaskan bahwa anaknya mengatakan Rasulullah telah mendoakannya agar umurnya tidak bertambah. Rasulullah lantas tersenyum dan bersabda, "Wahai Ummu Sulaim, tahukah engkau mengenai perjanjianku dengan Tuhanku? Sesungguhnya aku telah melakukan perjanjian dengan Allah. Aku mengatakan bahwa sesungguhnya aku ini manusia biasa. Aku kadang suka sebagaimana orang biasa suka. Dan aku juga kadang marah sebagaimana orang biasa marah. Jadi barang siapa yang aku doakan buruk, sementara ia tidak layak menerima doa itu, maka doa tersebut akan berbalik terhadapnya menjadi pembersih, penumbuh, dan pendekat dirinya kepada Allah di hari kiamat kelak." Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi menjelaskan, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sangat sayang terhadap umatnya. Beliau juga sangat memperhatikan kepentingan mereka dan ingin memberikan segala yang bermanfaat. Sesungguhnya doa buruk beliau terhadap seseorang akan berubah menjadi rahmat, pembersih dosa, dan penyubur jiwa jikalau orang tersebut memang tidak pantas didoakan, dicerca, atau dilaknat dan ia adalah seorang muslim. Ini berbeda dengan doa buruk beliau terhadap orang-orang yang memang layak dan pantas mendapatkannya. Mendoakan keburukan kepada orang lain, padahal orang yang didoakan tidak bersalah, termasuk tindakan kezaliman. Karena hukum asal mendoakan keburukan kepada orang lain, mencela, menghina, adalah dilarang oleh Allah. Doa buruk dibolehkan ketika ada sebab, misalnya dizalimi orang lain. Oleh karena itu, jika seandainya kita didoakan keburukan oleh orang lain, sementara kita tidak bersalah, maka gantungkanlah tawakal kepada Allah.
Tidak perlu merasa terganggu atau dihantui oleh doa keburukan tersebut. Kita juga bisa memohon kepada Allah kebalikannya. Misalnya, jika kita didoakan semoga tidak bahagia, maka berdoalah dengan sebaliknya. Seperti, ya Allah, berikanlah aku kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga doa baik yang kita panjatkan lebih didengar oleh Allah Ta'ala, karena kitalah yang sebenarnya ada dalam posisi dizolimi.